sahabat Gideon Musik. Perkenalkan, nama saya Brastoyono Situmorang. Kalau biasa dipanggil, nama saya Yono. Saya kenakan orang Jawa, padahal orang Batak asli sebenarnya. Saya dari keluarga 6 bersaudara. Orang tua saya adalah Badu Situmorang. Mama saya adalah Lidi Boru Tumanggol, yang asal kami bisa dikatakan dari ujung dunia, atau di mana, di Humbang, Kecamatan Parelitan, jauh sekali dari jangkauan kota Medan. Dan saya adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Kami ada 6 orang, 3 laki-laki, 3 perempuan. Saya adalah anak yang keempat. Ya, impian masa kecil kita, kalau cita-cita dulu sama sekali ya, bisa merantau aja udah syukur, itu aja dulu. Itulah, hanya seperti itu aja dulu impian saya, nggak ada yang lebih lain. Tapi begitu saya sekolah di Medan, ada bertemu dengan teman-teman yang lain, ya saya kepingin juga, ingin cepat dapat pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Hanya itu yang saya tahu, Bang. Yang penting bisa menghasilkan uang. Kenapa? Karena sulitnya yang saya rasakan. Makanya, Bang, waktu saya STM, sekolah itu, kelas 2, saya sudah biaya sendiri. Saya sudah biaya sendiri, semuanya. Jadi biasa di kampung kami itu, dulu kan kita kalau zaman kami ini masih kan, kalau bulan 6 per 1 bulan. Saya sengaja nggak pulang, tapi apa kata orang, semua teman-teman saya di kampung kan pulang kampung, pulang sekolah. Saya diejeknya, dibilang orang seperti ini, saya berapa kali dengar. Lihat itu anaknya si Pak Dharma itu, katanya nggak tahu diri itu. Ya ada orang bilang gitu sama kita dulu. Kenapa? Orang semua pulang kampung, dia enak-enak di Medan sana, dia nggak tahu. Kalau saya ke kampung, memang pulang 6 bisa bantu orang tua hanya menyangkul, nggak menghasilkan uang. Tapi di Medan ini, saya begitu berhenti atau begitu sekolah, nggak ada sekolah gitu, lagi liburan, saya mampatkan minggu saya kerja bangunan. Kerja bangunan saya di Pancing LI itu, di depan rumah sakit Haji Medan dulu, saya kerja bangunan di sana. Gaji nggak salah dulu 4.000 satu hari. Jadi 1 minggu lagi sebelum masuk sekolah baru saya pulang kampung. Saya sudah ongkos sendiri dan saya nggak perlu bawa uang dari kampung. Begitulah saya lakukan setiap hari. Jadi jujur, isi ini di luar ekspektasi saya sebenarnya. Karena di masa kecil kami ini adalah hidup dikatakan sangat pas-pasan sekali. Kalau mungkin zaman kami dulu, karena kampung kami ini, Bang, itu bisa dikatakan di Parelitan, Huta Galung, begitu betul terpencil. Waktu anak-anak saya untuk sekolah aja dulu saya ingat, kita berjalan kaki itu jauh sekali gitu. Bisa, karena susahnya, saya dulu waktu kecil di SMP itu, karena susahnya bisa bawa kemenyan dulu, kalau Parelitan ada kemenyan itu, saya sudah bisa bawa 20 kilo loh, Pak. Itu jalan kaki hampir 18 km, 100 perak 1 kilo, karena susahnya hidup gitu. Nah, ya nggak sangka sebenarnya gitu kan, begitu sulitnya. Jadi apakah pernah bercita-cita ingin menjadi orang yang nggak pernah bercita-cita sebenarnya, karena cita-cita saya itu bisa sekolah kota Medan aja udah syukur gitu, karena sama sekali saya belum pernah injak kota Medan waktu saya masih SMP gitu, masih di kampung gitu kan. Kebetulan ada kakak saya dari Medan ini, ya dia pun ya bisa dikatakan ya kerja pas-pasan lah mereka. Namanya Kak Dharma, Situmorang kan. Ya begitu dilihatnya saya punya keinginan, saya diajaklah ke Medan untuk sekolah. Begitu tamat tamat SD, SMP, langsung ke Medan ini. Jujur, waktu saya pertama-tama di Medan ini, kalau nggak salah itu uang hanya 150.000 loh, dikasih berangkat dari kampung. Saya masuk STM sekolah itu di Medan ini, sama sekali tidak ada yang baru. Hanya buku dan kaos kaki dan sepatu yang baru. Sisanya semua itu
baju second yang beli dari Sampo. Ya, baju second dari Sampo. Dan satu hal, waktu itu juga bahasa Indonesia saya belum pintar gitu ya. Itu berselemutan. Gimana lah biasa di kampung, bahasa daerah gitu kan. Nah, tiba-tiba saya sampai di Medan, dicarilah sekolah yang paling murah. Kalau nggak salah dulu kan masih 10.000 lah 1 bulan masuk kelas saya, tahun 94. Iya, saya luar biasa ya. Saya bilang kalau ayah saya itu di kampung adalah satu panutan kalau bapak saya. Namanya Badu Situmorang, tadi berkatakan orang Opung Tripena. Kami kumpul di kampung itu adalah banyak juga marga Situmorang. Dan bapak kami ini adalah bapak yang satu-satunya memang luar biasa gitu. Sampai saya mulai kecil sampai besar 2 kali dipukulnya. Kenapa saya dipukul? Karena mencuri sekali, curi uang abang saya ketahuan, dan menjudi. Lebihnya itu tidak. Jadi bapak saya ini berbeda dengan yang lain. Tidak pernah marah. Dimarahin, dihina orang pun dia tidak marah. Jadi kalau bapak saya bisa katakan ini luar biasa. Kalau bapak saya ya. Dan dia kalau menyuruh kami, dia bukan menyuruh, kamu sebetulnya ada kotor halaman rumah kita. Dia bukan dia bilangnya sabuklan ini. Dia tidak bilang seperti itu. Dia hanya bilang seperti ini. Wah, halaman luar sana udah bagus ya. Ya kita langsung lari untuk bersihkan. Kenapa? Dia hanya kasih ilustrasi gitu. Nah, itulah peran bapak. Betul bapak-bapak kami adalah betul bapak yang luar biasa ya. Kalau bapak, saya bilang saya beruntung lah. Memang kami keluarga pas-pasan, tapi kalau dalam iman ya saya orang Kristen juga bang ya. Bapak saya memang ya luar biasa, dia seorang sintua, satu panutan di kampung kami. Nah, kalau mama kami berbeda. Kalau mama kami ini ya biasalah, ibu-ibu cerewet lah kan. Tapi cerewet pun dia setelah di kampung ya dia tahu kita bandel-bandelnya juga kadang. Tapi setelah kita merantau, cerewetnya itu benar gitu. Jadi makanya pesan bagi anak-anak, bagi kita semua, kalau ada orang tua kita cerewet sama kita, masih mau marah kalau kita main game setelah zaman sekarang ini, atau main gadget aja terus. Ya, kalau orang tua kita marah, itu karena mereka sayang sebenarnya. Hari ini, kamu mungkin rasakan itu orang tua itu gini, parah kali mamaku ini. Kesal kali mamaku ini, mama ini nggak tahu, kayaknya gaptek kali mamaku ini. Mungkin tiap hari dia merepet sama kita gitu kan. Tapi ingat, begitu kita jauh dari orang tua, aku merantau, nanti baru kau rasakan marahnya itu. Sebenarnya, itu sangat membangun kita sebenarnya. Itu sangat luar biasa. Kalau kita sudah jauh dari orang tua, apalagi kita rasakan sakit lah kita nanti kan, baru kita terasa semua. Jadi kenang-kenangan yang orang tua buat sama kita, artinya yang pernah kita dimarahin, tiap hari kita direpetin, mungkin kita anggap masuk tengah kiri tengah kanan. Saya sadari semuanya berguna sekali. Dan saya menyadari betul itu, bahwa itu sangat dibutuhkan. Makanya bagi orang tua saat ini, menurut saya, kalau orang tua kita tidak mau lagi cerewet sama kita, sudah didiamin kita, berarti hati-hati. Tandanya berarti orang tua sudah kurang tidak peduli sama kita gitu. Kalau ini, kalau saya bilang bang, saya senang sekarang nih. Artinya gini, senangnya begini. Kalau bapak saya sebelum meninggal, dulu 7 tahun dia sebelum meninggal, saya sudah bertanya sama bapak saya. Luar biasa. Dia bilang, dia sakit waktu itu. 7 tahun lagi dia hidup loh. Saya bilang sama bapak, kita agak orang Batak ya, sering. Waktu bapak masih sehat begini, dan bapak bilang sering sakit. Bilang bapak, betul waktu itu dia sakit ya, ada sakit lah. Saya bawa ke dokter gitu, dan dia masih merokok kuat, minum rokok lah kuat sekali, dia minum kopi kuat sekali. Sementara paru-parunya sudah sakit sebenarnya gitu. Saya bawa dia, sengaja saya sebagai anaknya, saya nggak kasih tahu, cuman saya hanya koordinasi sama dokter. Kalau itu dokter Abiran dulu di Elizabeth. Saya bilang, Pak dokter, bilang dulu sama bapak saya ini,
kalau mau kamu hidup anak cucu segala macam semua, terus bisa berhenti merokok, bilang dokter. Takut-takuti dia, saya bilang. Jadi dokter begitu siap di rumah saya kan wawancara sama dokternya di meja. Pak Abiran bertanya sama bapak saya, bilang, Opung, katanya, dia panggil Opung lah sama bapak saya, dia bilang gitu. Kamu masih ingin lihat nggak cucu-cucumu? Katanya. Oh masih. Mau nggak satu yang saya lakukan, yang saya bilangkan ini, kamu berhentikan. Kalau bisa kamu berhentikan, kamu panjang umur nanti, katanya. Maulah, katanya. Apa itu? Berhenti merokok. Dan kurangin minum kopi terlalu banyak, katanya sama bapak saya ini. Karena bapak saya minum kopi, wah dulu banyak 4 kali gitu. Minum kopi boleh, tapi jangan banyak sekali gitu. Dan begitu pulang dari rumah sakit, dia berhenti semua. Bisa dia berhentikan dia. Kenapa? Karena bapak saya ini ingin lihat cucu-cucunya gitu. Jadi makanya begitu sakit bapak itu, sembuh dia, dan saya bertanya sama dia, Bapak, apa keinginanmu sebelum kamu dipanggil Tuhan? Karena waktu sakit kan gitu. Bilang, Pak, jangan segan-segan, Pak. Ya, yang bisa kami buat lah. Dia minta hanya 2 waktu itu sama bapak saya. Pertama, dia bilang, aku belum pernah naik pesawat, katanya. Itu aja permintaannya. Aku belum naik pesawat. Sama naik kapal laut, gimana rasanya, katanya. Yang kedua, loh, ini aja, itu aja Pak, iya. Yang kedua apa Pak? Saya bilang. Yang kedua, kalau meninggal nanti aku, nanti dari Medan lah, kalau peti matiku bawa dari Medan ke kampung. Dibilangnya, jadi berapa kalian anakku? 6 kalian anakku. Tapi aku minta semuanya kalian bergabung. Artinya siapa paling ya ada uangnya lebih banyak dia nggak apa. Tapi yang penting semua kalian 6 anak dan boruku semua kalian mengasihkan. Ya mungkin ada nggak sama harus uangnya. Yang penting semua, bukan untuk satu orang semuanya. Kalian katanya sama saya. Cuma itu aja Pak. Iya, nggak ada yang lain. Begitu bapak saya ini datang, ya, saya bilang saya bawa dia jualan langsung. Begitu itu saya bawa sama mak saya, kami langsung pergi ke Batam waktu itu. Saya bawa dia naik Batam, naik pesawat, jalan-jalan kami semua, kami ke pantai semua. Udah gitu mau pulangnya sengaja kami naik kapal laut, kapal laut dari Belawan turun. Ya. Itu keinginan pertama dia. Begitu hampir 7 tahun bapak ini sehat, ya. Tiba-tiba sakit lagi dia. 7 tahun kemudian sakit. Sakit dia datang ke Medan ini lagi. Bawa ke dokter bilang seperti ini. Dokter bilang yang sama. Kasih aja makanan yang enak buat bapak itu, katanya. Berarti udah parah kan gitu. Jadi begitu sampai ke sini, begitu sampai ke rumah kami, dulu masih kami tinggal di Ayu Mas di Sunggal ini, kami bawa bapak ke sana. Sampai dari dokter, sembuh dia. Padahal dokter bilang kasih makanan yang enak. Jadi saya tanya sama bapak ini, Pak, kan sudah mau sembuh bapak, kan bapak nggak mau tinggal di sini, mau pulang kampung. Sebelum bapak pulang, ada nggak permintaan bapak? Ada, katanya. Apa itu? Nah, waktu itu saya sudah beli, ada mobil kami memang, mobil Terios waktu baru beli dulu saya itu, ada mobil Terios warna putih. Udah ada mobil kami dulu. Dan dia bilang, nanti kalau mau pulang, naik mobil Mini, aku antarkan aku ke kampung, katanya. Tapi nggak dibilang sama saya, kau yang antarkan kan gitu. Antarkan aku naik mobil itu nanti, katanya. Karena tahu dia saya sibuk bekerja seperti jual-jual musik seperti ini kan. Nah, dia nggak mau, bapak ini nggak mau nyusahkan anak, aku tetap salah gitu. Karena bapak ini udah tahu saya dari dulu tidak pernah menyuruh saya akan gitu kan. Dari awal tadi saya katakan dia minta halaman orang aja kotor, dia nggak suruh bersihkan gitu. Padahal sebenarnya dia minta antarkan aku, kau yang bawa mobil ini, gitunya sebenarnya di hati bapak ini. Tapi yang aku lakukan, aku panggil teknisi di sini, teknisi saya nanti, orang inilah berangkat. Oke, itu dia belum berangkat lah. Sebelum berangkat, apalagi Pak, saya bilang. Nah, gampang lah itu, saya pikir, udahlah nanti sambil supir diantar ke kampung kan gitu. Yang kedua, buat dulu jas sekolah, katanya. Pikirlah kami terima. Buatlah jas, ya. Jas yang warna mawar Pak. Pilih suka bapak, saya bilang. Aku mau warna biru ini, katanya. Warna biru semua satu setelan. Udah siap nanti baru aku pulang, katanya.
buatkanlah jas ini semua. Siap, berapa hari siap? Saya bilang tukang jahit teller, 3 hari siap katanya. Usahakan cepat. Udah Pak, apa lagi Pak? Sepatu lah katanya. Saya belikan sepatu. Jadi rumah kami dulu Bang di sekarang ini dulu di Ayu Mas itu, ya kamar kami cuma 2, masih anak-anak ada 4 ya kan. Rumah kami cuma 2. Bapak ini tidur di ruang tamu. Tapi saya beli waktu itu, pernah Bang tahu tilam? Tilam kan yang sebesar-besar meja gini, 2 biji gitu. Tidur Bapak itu di tilam itu. Jadi siaplah mau berangkat paginya. Berangkat, udah kami siap, bajunya sudah siap semua. Jadi dia bilang, berangkatlah ini. Sebenarnya jasnya udah taruh di mobil. Jasnya nih udah taruh di mobil. Dia bilang begini, mana jasku katanya? Udah di mobil Pak, ambilkan kalian dulu. Sama Pak Rumain, kami ambil aja sini. Kami berdua sama istri. Dia bilang, pakaikan kalian jas ini sama aku. Kamu pakaikan jas ini sama Bapak. Bapak ya kami ini pakai jasnya. Ya duduklah sini berdua katanya, sama suami istri kami duduk. Ya, tahulah orang tua dikasih berkat lah. Kalau orang Batak pasu-pasu lah katanya kan. Ya dikasih berkat lah sama kami. Dibikinlah kata-kata yang bijaksana gitu kan, namanya bagi anaknya dan menantunya ya kan. Begitu mau pulang, mau sampai mobil, mana tempat tidurku itu katanya. Tempat tidur kan ada 2, udah kasih yang baru aja saya bilang kan, belum dipakai 1. Enggak, yang saya pakai itu katanya. Loh, ini Bapak ini, udahlah yang saya pakai itu. Gimana caranya? Lipat kan bisa digulung, namanya tilam itu bisa dilipat. Ganjalnya kau masukkan di mobil ini, di belakang. Bawalah mobil. Berangkatlah supir dan lain saya 1 orang mengantarkan Bapak ini. Sebenarnya dalam hati Bapak itu sebenarnya saya yang ngantar gitu. Saya nggak refleks gitu. Apa yang terjadi? Sampailah Bapak di kampung naik mobil ini, senang kali dia sebenarnya. Begitu berseri-seri dia. 2 minggu aja dia pulang dari sini. Begitu dia sampai di kampung sehat dia. Dan bajunya tadi hari Minggu orang Kristen kan nggak dipakai, kok nggak dipakai bajunya katanya. Nanti sekali pakai aja baju itu katanya. Nggak usah dipakai dulu. 2 minggu kemudian nggak ada sakit lagi mau apa, meninggal Bapak ini. Itu yang saya sesali Pak. Kenapalah saya nggak antarkan Bapak itu? Hanya itu yang terakhir kali sama dia sebenarnya gitu. Makanya terngiang-ngiang sampai hari ini juga. Kenapa dulu aku nggak antar Bapak itu gitu ya kan? Sebenarnya ya yang lain saya udah saya buat gitu. Ya namanya biar ada kenangan. Jadi saya nggak lagi nih, bukan saya sesali, saya bukan sangat begini. Biar ada kenangan lah, mungkin saya nggak itu aja Pak. Jadi kadang kita juga anak-anaknya ya, masih orang tua kita, teman-teman ya, sahabat-sahabat Gideon juga saya bilangkan. Kadang orang tua kita ini nggak meminta sama kita. Tapi kadang kita sebagai orang tua, sebagai anaknya harus mengerti, karena mereka sudah tua gitu kan. Yang tua itu kita yang mengerti, karena mereka udah kembali lupa ingatan gitu. Jadi kita anak-anaknya yang bijaksana. Karena orang tua kita ini, saya bilang orang tua tidak mengharapkan uang dari kita sebenarnya, bukan itu nomor 1. Diharapkan keluarga kita bagus, anak-anak kita, keluarga kita. Tapi kalau ada lebih ya kita kasih, gitu loh. Jadi makanya saya bilang ya itu kalau ingat gitu kan. Dan begitu saat yang paling sedih saya sekali satu lagi, pulang meninggal lah Bapak ini. Buat pesta besar orang Batak ya kan. Kan buat pesta ya potong kerbau, potong ini semua, pestanya meriah sekali. Yang satu sesali hidup sampai hari itu, saya nangis menjerit-jerit sama Bapak ini. Karena permintaan dia udah semua. Tapi begitu meninggal Bapak ini, anak kami yang paling kecil baru lahir 2 minggu dioperasi. Istri nggak bisa ikut gitu. Ayah saya sendiri yang ikut. Nah, inilah membuat saya sedih sekali. Jadi saya tangis waktu itu saya bilang, semuanya sudah Bapak sebenarnya yang kau minta udah saya buat, cuma satu kesal. Kenapa nggak bisa istriku ikut? Parumen mie itu yang kau sayang kau nggak ikut gitu. Kayak keadaan yang buat Pak. Bukan karena nggak mau, ya baru operasi 2 minggu meninggal Bapak. Umur 2 minggu lah paling kecil sih pengusulan. Jadi sedih saya Bang ya, kenangan yang Abang bilang tadi itu ya. Hari ini kalau saya ingat, ya
begitulah Bang. Cuman ya begitu bapak ini berangkat, nah hanya tinggal mama lah di kampung. Ya kami lah mama, kalau ya mama lah, cuman ya sekarang ini tinggal mama kami, tapi tetap kami kasih semangat. Ya, sudah tua juga, udah tua mama kami masih ada sampai hari ini. Ya saya bilang bagi kita semua, bagi siapapun kita, khususnya bagi anak-anaknya, sudah saya katakan apapun. Makanya saya bilang sama keluarga saya, sama adik-adikku gini, karena saya tinggal ada satu orang di kampung, adik saya paling kecil, mama di sana. Saya bilang sama mereka, sampai ini mama kami titipkan sama kalian, karena dia nggak mau di kota ini, nggak tahan dia. Tahu lah orang kampung, udah biasa lah, seminggu aja di sini nggak pulang gitu. Saya bilang sama mereka, adik saya, hanya kalian yang mengerti mama ini, bukan mama ini lagi yang mengerti sama kalian. Jadi saya bilang sama dia itu, tolonglah, sama guru saya juga dia, saya bilang kalian yang merawat mama ini, biarpun rumah sebelah-sebelahan, tapi kan tidak, saya bilang. Karena saya melihat gini, apapun yang mau kita beri sama orang tua kita, harta apapun yang mau kita beri sama orang tua kita, itu tidak akan bisa kita balas sama orang tua kita kalau kita menyalahi. Bayangkan, dengan 9 bulan kita dikandung, melawan lagi kita bersama orang tua waktu kecil, waktu besar, menantang orang tua kita. Setelah ada sampai hari ini, saya bilang itu karena orang tua semua. Ya karena Tuhan ya paling utama, tapi karena doa-doa orang tua, itu yang saya tahu. Ya, sahabat-sahabat Gideon, saya mengatakan orang tua adalah Tuhan yang nampak. Saya bilang seperti itu. Karena Tuhan yang kita sembah, yang di atas sana itu tidak nampak kita, tapi kita percaya. Tapi orang tua itu adalah Tuhan yang nampak. Jadi kalau kita ingin berhasil, kita ingin dapat suatu kesuksesan, atau kita ingin maju lebih lagi, yang pertama-tama saya bilang, hormati orang tua. Jangan biarkan dia menangis kalau bisa. Karena apa? Karena tingkah laku kita gitu. Tapi biarkan dia menangis, melihat apa? Melihat kita berhasil, kita kompak anak-anaknya semua. Itulah tangisnya, tangis bahagia. Dan sekali lagi saya katakan, orang tua manapun tidak mengharapkan sebenarnya uang utama dari kita, tidak. Tapi saya tahu orang tua kita mengharapkan kita, anak-anaknya, cucunya, menantunya itu sukses, kompak semua. Dengan didengarnya saja, anakku di perantau sana bagus-bagus, sehat semua, anak-anaknya dan cucunya, udah senang mereka. Tapi kalau ada berkatmu, apalagi terhadap orang Batak khususnya juga, waktu kita meninggal orang tua kita bisa pesta, buat besar-besaran segala macam. Tapi waktu masa hidupnya kita kecewakan orang tua kita tidak ada peduli, tak ada gunanya itu semua. Dan saya bilang waktu hidupnya lah, waktu hidup orang tua kita itulah kita buat yang terbaik. Setelah dia meninggal, kita lakukan sesuatu, tapi kita hanya mengenang aja. Jadi nggak ada gunanya kita berhampur-hampurkan uang segala macam, sudah meninggal dia, nggak ada gunanya lagi. Tapi di masa hidup orang tua kita itulah, lakukan yang terbaik buat orang tua, lakukan sebisamu. Dan saya katakan lagi, orang tua tidak minta, tapi kita lah anak-anaknya yang mengerti, karena mereka sudah tua. Ya itulah pesan saya bagi semua orang yang mendengarkan channel-channel video ini. Dan saya mengajak kita semua, orang tua adalah Tuhan yang